Jadi kejadian ini pendakian ke Gunung Slamet ya. Pendakian ke Gunung Slamet, gue sama kawan berdua. Kejadian itu di tahun 2006 pada saat gue lulus kuliah. Kak cerita gue kuliah tuh sebetulnya nggak, ya belum ada wisuda, cuman gue memastikan bahwa oke lah, kita berangkat nih, sudah selesai, transkrip nilai udah keluar, kita udah ngerasa senang, wah kita lulus deh, naik gunung lah sama almarhum Adin. Jadi Bang Adin sudah meninggal di tahun 2010. Jadi memang sudah lama. Jadi pendakian Gunung Slamet itu ya normal Bang. Dalam artian kita berangkat dari Bekasi, kebetulan sama-sama orang Bekasi Bang. Dari Bekasi kita berangkat, kita naik bis Sinar Jaya deh. Pokoknya kita bis Sinar Jaya ke Purwokerto tujuannya. Dari Purwokerto kita naik elop lagi tuh. Naik elop lagi turun Bambangan. Dari Bambangan kita barengan tuh pendaki-pendaki banyak. Ya kita ya patungan lah biar murah gitu kan. Ngumpul sekian banyak orang, 10 orang. Kita baru berangkat ke atas biar biaya lebih murah. Ketika kita tuh mau naik Gunung Slamet via Bambangan. Via Bambangan, setelah kita registrasi segala macem, terus dapat pohon nih, kita dapat bibit pohon. Kita bawa ketinggian mungkin 500 meter baru kita taruh di situ untuk ditanam. Poinnya sih itu. Jadi sangat bagus banget basecamp Slamet via Bambangan. Dia mengedukasi buat pendaki dalam artian dia tidak hanya naik membawa logistik, tapi dia juga bawa bibit pohon untuk bisa ditanam. Tujuannya kan mungkin untuk beberapa tahun ke depan pohon ini bisa tumbuh dan bisa jadi sumber air. Itu sudah termasuk dalam biaya registrasi atau simaksinya Bang. Jadi kita bayar simaksi, kita dapat bibit pohon. Itu sih. Jadi ya sangat membantu lah gitu. Sama-sama membantu gitu. Oke, singkat cerita, ya jalanlah saya trekking biasa normal, sangat normal. Berangkat dari basecamp itu jam 2 siang. Tidak ada kejadian yang aneh gitu. Tidak ada kejadian yang aneh. Cuman kan saya punya sesuatu hal cerita tentang Samarantu. Orang bilang kalau ngecamp di Samarantu itu tanda kutip jangan, bahaya lah resikonya. Saya pernah bercerita bahwa saya pernah ngecamp di Samarantu, didatengin 3 kali berturut-turut dengan orang yang sama. Jadi entah itu orang, entah itu makhluk, apapun itu, tapi dia datang, dia numpang duduk, dia pergi. Saya mau coba nih, bener nggak sih hal kayak gitu? Saya kesana, alhamdulillah. Kalau kata orang mitosnya serem angker, tidak ada sih Bang. Jadi ya mitos, ya serem, ya angker tergantung dari kitanya sih, hati kita, nurani kita seperti apa. Kalau misalkan berpikirannya aneh-aneh, mungkin aja bisa kejadian. Tapi kalau selama pikiran kita bersih, tujuan kita naik gunung bersih, insya Allah lah nggak ada kejadian apa-apa. Jadi kalau mitos menurut penduduk sekitar atau cerita sekitar, Samarantu adalah gerbang gaib, kerajaan gaib untuk masuk ke kerajaan siluman. Jadi diusahakan tidak berada di sekitar Samarantu, karena akan lebih mudah bersinggungan dengan mungkin wilayah astral atau apa. Jadi anjurannya sih yaitu kalau bisa jangan di situ, biar nggak gampang bersinggungan dengan mereka atau makhluk-makhluk astral. Ya tapi alhamdulillah bukannya mau ngetes, ya karena tempatnya nyaman dan kita sampai situ udah mulai gelap, ya sudah kita camp di situ. Singkat cerita aman Bang. Kita camp di situ aman, terus kita naik summit aman, sampai turun balik lagi ke Samarantu aman, dan kita turun ke bawah. Samarantu pos 4 Bang. Pos 4 Samarantu kita turun pos 3, terus kita turun ke pos 2, kita turun ke pos 1. Semua aman. Dari pos 1 mau ke base camp kan, itu kan berarti tinggal pohon pinus. Pohon pinus. Saya berdua sama almarhum teman saya Bang Adin itu, ya sudah jalan aja normal. Banyak banget orang pendaki gitu. Banyak pendaki, kita papasan, entah itu kita mendahului atau kita didahului gitu kan. Ya seperti halnya namanya orang naik gunung kan, udah turun lah, udah mau sampai ya santai-santai. Kalau gue sendiri ya santai-santai gitu. Cuman Bang Adin ini mungkin entah itu dia nahan kebelet atau apa, dia duluan.
nggak jauh dari pos 1 bang, nggak jauh dari pos 1 itu sebetulnya nggak ada cabang, normalnya nggak ada cabang, dan gue yakin itu pun bukan cabang, tapi sepenglihatan gue kok kayak gerbang gitu. Dia semacam pohon aja, pohon cemara. Cuman dia pas banget, kalau cemara kan kadang-kadang ya besar ya, tapi ada ranting atau dahan yang enggak keluar gitu kan ya. Selain dia menjorok ke atas, dia ada dahan atau ranting. Dan itu dua, kanan kirinya sama dengan model ranting yang sama. Dia membentuk satu kayak kubah. Nah, gue pikir lucu juga nih cemara. Gue pikir cuma 2 cemara itu, ternyata di sebelahnya cemara itu 2 juga sama. Jadi gitu juga. Jadi seolah-olah kayak ada tulisan selamat datang gitu lah. Gue iseng bang, itu jalur, maksudnya karena luas kan, jadi ya lewat sini, lewat kanan sedikit, lewat kiri sedikit, kadang-kadang pendaki kan gitu kan, wah sebelah sini licin nih, lewat kiri sedikit, Nah sama halnya yang gue ambil pada saat itu, lewat situ kayak lewat gerbang, masuk lagi, lewatin gerbang itu persis, sunyi. Dan gue nengok ke belakang, nggak ada orang. Tapi memang tadi perasaan ada orang. Oh mungkin lagi istirahat, gue nggak lihat. Gitu. Ya gue terusin aja. Normal, jalurnya sama bang, jalurnya sama. Sampai gue ketemu ya rumah penduduk. Wah, sampai alhamdulillah. Gue nggak nemuin sawah. Jadi dari mulai hutan pinus langsung rumah kelihatan. Ada 2 rumah di situ, kanan dan kiri 2 rumah. Sudahlah gue masuk situ kan, negur kan gue otomatis ya selayaknya kita tamu, datang ke satu tempat ada orang di situ berarti orang sekitar kan, ya kita tegurlah dengan adabnya kita bahwa ya sopannya kita ya kita harus datang ke rumah orang ya harus permisi lah kan gitu. Assalamualaikum bu, permisi. Dia hanya senyum. Tapi nggak jawab salam. Dia hanya senyum, nggak jawab salam. Masuk, baru rumah 2 itu aja bang. Rumah 2 itu jalan terus kok nggak ada rumah lagi ya. Perasaan bang-bangan ini rumah ya udah base camp, warung segala macam lengkap gitu kan. Bahkan ada masjid yang sebelah kiri setelah base camp ada. Rumahnya rumah bilik. Jadi kalau misalkan di Jawa ya di Cirebon atau di Jawa mana kan banyak masih rumah bilik bambu. Tiangnya bambu, cuman bukan rumah panggung ya bang, rumah normal, rumah tanah, lantainya masih tanah, dindingnya bilik. Kalau itu kan 2 ya, depan, kanan, kiri, ada 2 orang, sama, dua-duanya ibu. Mereka tuh lagi milahin kayak beras tapi bukan beras, ditampah tapi bukan tampah, maksudnya bentuknya kalau tampah yang setahu kita kan entah itu dari plastik, entah itu dari bambu yang dianyam ya. Itu dia semacam kayu aja, kayu dibentuknya kayak kayu dipipihin atau kayak emang benar-benar kayu pipih aja yang dipakai sudah lama jadi dia kebentuk sendiri kayak model kayak gitu. Dan mereka hanya senyum aja. Ya sudah, gue pikir ya udah warga sekitar kan, gue lewat aja. Terus ketemu keramaian. Oh iya, ini nih ternyata. Seingat gue kan, oh ini. Cuman gue masih aneh, kok kayak pasar ya? Gitu, kayak pasar. Udah, lewat aja pasar. Ini bukan. Gue masih ingat gitu, oh ini bukan. Pikiran, tapi gue mau nanya siapa? Orang banyak. Cuman kayak nggak peduli sama gue gitu, nggak peduli sama gue segala macam. Sudahlah, gue putusin nanya sama pedagang. Gue putusin nanya sama pedagang. Gue tanya, gue samperin, Pak, mau tanya, base campnya sebelah mana ya? Nggak jawab. Semacam gue tuh semacam masuk pasar, normalnya pasar tradisional aja ya, ada sayur, ya ada ikan, hal kayak gitu, normal, kayak gue bener-bener masuk pasar gitu. Tapi gue tanya nggak jawab, aneh ya. Jadi cuma ngeliat gue senyum, udah. Dan guanya juga ya sudah, mungkin dia nggak ngerti mungkin bahasa Indonesia atau gimana gitu kan. Gue jalan lagi, gue tanya lagi, Bu, base camp di mana ya? Dia liat gue senyum lagi. Ini kenapa ya? Aneh nih gue rasain. Gue udah mulai ngerasa aneh. Terus gue balik badan, udah bawa bapak. Kalau sepenglihatan saya seusia dengan ayah
mungkin pada saat itu sekitar 52 tahun atau sekitar 50 tahunan lah. Kalau dari segi pakaian itu layak orang desa, maksudnya layak orang desa dengan baju oblong warna putih dengan celana panjang yang tidak sampai mata kaki gitu kan. Nah, dia lebih ke atas sedikit gitu kan, warna hitam dan putih normal seperti bapak-bapak biasa. Dan dia pakai bukan flanel ya, apa sih namanya, kayak baju Jawa gitu. Sorry. Pas bapak bilang itu, "Mas mau kemana?" Dia bilang, "Saya mau ke base camp." "Oh mas, salah jalan. Base camp bisa lewat lurus mas. Harusnya tadi mas tuh di sana lewat kanan, jangan lewat kiri." Gitu. Ya terus saya lewat mana pak? "Sekarang kalau mau ke base camp ya udah tanggung lurus saja," kata si bapak itu. "Berapa lama pak?" "Ya, paling lebihnya jadi 1 jam karena agak muter." "Oh gitu, ya udah pak, makasih." Saya jalan dulu. Jalan 1 jam ya. Jalan 1 jam tuh anehnya setelah pasar ladang, nggak ada rumah lagi, ladang. Sampai ladang, gue lihat rumah lagi, 2. Rumah yang sama pada saat gue ketemu rumah pertama kali. 2 rumah, kanan dan kiri, orang yang sama dan melakukan aktivitas yang sama. Oh ini, oke, aneh. Gue gituin kan, gue jalan lagi. Gue coba, "Bu, permisi." Dia nengok, dia senyum tanpa membalas. Oke, jalan lagi. Ketemu pasar lagi. Ketemu pasar. Gue tuh ngeliat lagi bahwa bapak yang tadi gue tanyain, yang tukang dagang sayur yang gue tanyain, terus dia diem aja. Cuman karena banyak orang, gue pilih orang lain untuk yang gue tanyain gitu. Dia mau gue tanya nggak jawab tadi. Gue pindah ke ibu-ibu.